Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, di kesempatan kali ini saya kembali berkesempatan untuk membuat video tutorial cara cepat mengisi rencana aksi, realisasi, dan juga bukti dukung SKP 2024 triwulan pertama. Nah, cara isinya seperti apa? Sangat mudah ya Bapak dan Ibu. Silahkan nonton terus video ini sampai habis dan silahkan mengikuti langkah-langkahnya agar nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakannya dengan sendiri. Kalau begitu kita langsung saja ya. Oke, pertama-tama silahkan buka dulu laman web Bapak dan Ibu, lalu ketik e-kinerja seperti pada video ini. Nah, setelah terbuka, silahkan Bapak dan Ibu masukkan NIP dan juga passwordnya. Lalu nanti setelah login seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu klik tambah periode SKP seperti yang ada pada video. Nah, kita klik dulu ya, tambah periode SKP. Nah, jika nanti sudah terbuka seperti ini, silahkan kita masukkan periode terbaru dari SKP kita. Kita mulai dari tanggal di sini ya, kita atur dulu untuk tanggal mulainya. Kita gunakan tanggal 2 Januari 2024. Nah, nanti di bawahnya sampai dengan seperti biasa tanggal 31 Desember 2024. Oke, selanjutnya nanti kita pilih untuk pendekatannya itu kita pilih kuantitatif ya Bapak dan Ibu. Karena kenapa kita pilih kuantitatif itu karena yang paling sering digunakan adalah kuantitatif ya. Jadi nanti kita gunakan pilihan untuk pendekatannya itu berupa angka ya. Jadi kita pilih kuantitatif. Oke, lanjut. Setelah nanti sudah terupdate seperti ini ya, kita cek kembali sudah terupdate, sudah muncul periode terbarunya, maka kita nanti mulai klik untuk detail SKP. Oke, lalu kita lanjut scroll ke bawah, kita klik rencana aksi, dan jika sudah terbuka seperti ini, oke, sudah terbuka seperti ini, kita coba cek lagi RHK-nya terlebih dahulu. Oh iya Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak dan Ibu menemui kendala saat mengklik rencana aksi dan di situ ternyata ada tertulis belum persetujuan, maka Bapak dan Ibu itu cara mengatasinya adalah Bapak dan Ibu harus mengisi RHK terbaru terlebih dahulu ya. Jadi kalau nanti di situ pada saat Bapak Ibu klik rencana aksi dan ternyata belum persetujuan, berarti kendalanya Bapak dan Ibu belum mengisi RHK terbaru. Jadi harus diisi dulu, dan setelah Bapak Ibu selesai pada RHK-nya, nanti silahkan klik pengajuan SKP dan tinggal tunggu persetujuan dari atasan Bapak dan Ibu. Dan setelah sudah ada persetujuan, barulah Bapak dan Ibu nanti bisa lanjut ke rencana aksi seperti di video ini. Nah, untuk cara input RHK sampai dengan tahap persetujuan itu sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi nanti boleh dicek ya Bapak dan Ibu, di video saya yang lain itu ada cara menginput RHK sampai dengan tahap persetujuan. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Setelah tadi kita klik rencana aksi dan sudah kita cek semuanya, mulai dari RHK dan sebagainya, lalu kita langsung mulai penginputan rencana aksi. Silahkan klik tambah seperti yang ada pada video ini ya. Klik tombol tambah, lalu kita isi kolom rencana aksinya. Oke, cara cepatnya boleh silahkan nanti di copy saja RHK-nya seperti ini, dan setelah di copy nanti dipaste pada kolom rencana aksi. Lalu nanti di depannya seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu ganti kata-katanya menjadi aktif ya, seperti ini, aktif membuat dokumen. Oke, kita klik, kita ketik seperti ini ya, kita ganti aktif membuat dokumen. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke kolom targetnya. Oh iya, nah saya hampir lupa untuk memberitahu salah satu poin penting juga ya. Biasanya saat pengisian seperti ini, ada baiknya kita siapkan rencana aksi manual kita. Bisa kita buat sendiri di Excel, bisa juga Bapak dan Ibu ambil contoh manual
rencana aksinya itu pada YouTube ataupun di Google. Ada banyak ya. Jadi nanti setelah ada rencana aksi manualnya itu, Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan RHK Bapak dan Ibu. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan manual rencana aksi yang sudah saya buat sendiri. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Jadi nanti boleh apabila ada yang sama dengan manual rencana aksi saya boleh diikuti, tapi kalau tidak sama nanti boleh dicari di Google. Ingat, ini hanya panduan pengisian kita ya, jadi tidak harus ada atau tidak harus kita bikin. Tergantung kemampuan Bapak dan Ibu dalam mengolah kata dan juga kalimat saat mengisi rencana aksi di e-kinerja. Oke, nah untuk targetnya dalam menyusun dokumen perangkat pembelajaran guru, nah di sini kita lihat ya, untuk targetnya adalah 5 dokumen sesuai dengan yang saya input. Jadi nanti di sini di upload itu ada 5 dokumen. Dokumen yang akan saya upload itu ada modul ajar, prota, promes, TPATP dan juga daftar hadir siswa. Jadi kita input targetnya di sini ya Bapak dan Ibu, 5 dokumen. Setelah itu nanti kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak dan Ibu, berarti sudah betul. Bisa dilihat ya. Jadi di sini sudah ada 5 dokumen. Lanjut untuk rencana aksi RHK kedua, nanti silahkan copy lagi RHK-nya seperti tadi, lalu nanti klik tambah. Setelah itu nanti dipaste pada kolom rencana aksi. Jangan lupa silahkan ganti kata depannya menjadi aktif. Jadi di situ aktif melaksanakan. Oke, kita tulis seperti ini. Lalu selesai itu kita lanjut lagi ke kolom target. Silahkan buka manualnya kembali ya Bapak dan Ibu untuk melihat targetnya berapa. Nah, di sini targetnya adalah 12 laporan ya. Jadi nanti kita tulis pada kolom targetnya itu 12 laporan. Lalu kita pilih OK. Nah, baik, selanjutnya untuk pengisian rencana aksi yang RHK ketiga, silahkan Bapak dan Ibu lakukan hal yang sama ya dengan langkah-langkah sebelumnya. Jangan lupa untuk copy paste saja untuk isi RHK-nya di kolom rencana aksi, dan jangan lupa juga untuk ganti kata depan menjadi aktif. Nah, lalu silahkan isi kolom targetnya, silahkan buka manual, lalu lihat targetnya ya ada berapa. Setelah itu nanti kita kembali ke kolom target, lalu kita tulis sesuai dengan yang ada pada manual rencana aksi tadi. Lakukan semuanya ya Bapak dan Ibu, kita lakukan sampai semua RHK selesai. Nah, dan jika nanti sudah terisi semua seperti ini, silahkan nanti klik tombol kembali. Lalu sekarang kita lanjut untuk pengisian bukti dukung dan juga realisasinya. Silahkan klik bukti dukung seperti pada video ini, lalu akan kita mulai untuk pengisiannya. Sebelumnya juga sudah pernah ya saya jelaskan di video saya tentang cara input bukti dukung sampai dengan cara input link bukti dukung agar nanti linknya bisa terbaca oleh orang lain. Jadi nanti silahkan dilihat langkah-langkahnya pada link deskripsi video ini. Nanti saya cantumkan linknya ya Bapak dan Ibu, silahkan nanti tinggal diklik. Oke, kita mulai dengan klik edit realisasi terlebih dahulu seperti yang ada pada video ini. Lalu ini kita klik ya di kolom realisasi, nanti kita tulis di sini, kita tulis 5 dokumen sesuai dengan RHK tadi. Jadi ada 5 dokumen yang akan saya input. Lalu untuk sumber datanya, silahkan Bapak dan Ibu ketik saja di sini ya, laporan kegiatan. Jadi sumber datanya itu dari laporan kegiatan. Karena memang di sini tidak ada standar khusus yang digunakan dalam mengisi kolom sumber data ini, jadi nanti boleh gunakan kata-kata ini saja, laporan kegiatan. Setelah itu nanti klik OK. Oke, nah setelah seperti ini, oke, kita lanjut lagi untuk kolom yang di bawahnya. Kita isi lagi untuk kolom realisasi di sini 95% ya. Dan untuk sumber datanya kembali kita ketik
sumber datanya itu adalah bukti dukung teridentifikasi. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk kolom di bawahnya kita klik edit dan isi realisasinya 12 bulan dan juga sumber datanya nanti kita ketik di situ ketepatan waktu. Dan setelah itu klik OK. Oke, untuk bukti dukung pertama yang saya akan di sini bukti dukung pertama saya itu karena ada 5 dokumen yang akan saya upload. Jadi yang pertama adalah modul ajar. Oh iya, kenapa 5 dokumen? Karena tadi sesuai dengan yang ada di RHK yang saya input yaitu 5 dokumen. Makanya nanti akan ada 5 dokumen yang akan saya input di bukti dukung. Oke, setelah kolom realisasi juga kita isi. Nanti kita lanjut lagi ke kolom yang di sebelahnya yaitu kolom bukti dukung. Nah, disinilah kita mulai ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, cara pengisian bukti dukung ini juga sudah pernah saya share pada video sebelumnya. Nanti boleh dicek-cek ya seperti apa cara pengisiannya. Karena di video itu betul-betul sangat sudah lengkap tutorialnya sampai dengan input link juga dari Google Drive agar nanti bisa terbaca oleh orang lain. Karena untuk bukti dukung yang kita simpan di Google Drive itu, jika kita masukkan link di situ kita harus ubah dulu linknya itu boleh terbaca oleh orang lain ya. Karena kalau kita tidak ubah berarti pimpinan atau atasan kita saat mengklik link tersebut nanti tidak akan bisa terbaca. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi kita klik tambah seperti pada video. Lalu isi kolom nama bukti dukung ya. Jadi kita isi di kolom sini nama dari bukti dukung kita. Sebaiknya disesuaikan namanya dengan nama bukti dukung Bapak dan Ibu yang ada di Google Drive ya. Jadi nanti bisa lebih mudah dalam pencariannya. Dan di sini karena penginputan untuk bukti dukung itu hanya bisa menggunakan link saja. Jadi nanti kita copy saja link dari bukti dukung yang ada di Google Drive. Oke, setelah terbuka Google Drive-nya, nanti silahkan pilih salin ya, pilih salin. Oke, seperti ini. Dan ingat ya, sebelum salin link, Bapak dan Ibu harus mengubah dulu statusnya menjadi public. Jadi di sini diubah dulu menjadi public. Cara ubah file di Google Drive ini agar menjadi public dan bisa dilihat oleh orang lain juga sudah ada pada video yang tadi saya perlihatkan, yaitu di tutorial cara input bukti dukung. Silahkan dibuka nanti ya, cara langkah-langkahnya seperti apa. Nanti linknya saya simpan pada deskripsi video ini. Oke, setelah itu tadi disalin linknya yang sudah diubah menjadi public. Silahkan paste pada kolom bukti dukung seperti ini ya, seperti yang ada pada video ini. Lalu Bapak dan Ibu silahkan klik OK. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat lagi di sini sudah terinput ya. Sudah ada link bukti dukungnya beserta dengan namanya, nama bukti dukungnya sudah sama. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk upload di kolom yang ada di bawah. Kita samakan saja dengan yang di atas ya Bapak dan Ibu, karena di sini masih dalam satu RHK yang sama. Oke, kita klik tambah dan input nama bukti dukung. Lalu kemudian juga kita input link bukti dukungnya. Ya, kita paste saja lalu klik OK. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk kolom di bawahnya lagi sama. Kita klik tambah dan isi nama dari bukti dukung dan juga link bukti dukung yang sama. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi untuk bukti dukung yang kedua. Karena harus ada 5 dokumen yang harus kita input. Jadi ini adalah dokumen kedua atau bukti dukung kedua. Caranya sama, kita klik tambah lalu isi nama file bukti dukungnya. Yaitu dokumen kedua ini nama filenya di sini saya beri nama itu promise ya, promise atau prosum. Nah, jadi kita ketik di sini ya. Setelah itu nanti kembali lagi kita input link dari
Promos atau Prosem yang telah kita simpan di Google Drive. Nah, kita buka lagi Google Drive-nya dan kita cari ya nama Promos atau Prosem. Nah, di sini sudah ada, lalu kita klik salin di linknya ya. Kita klik salin dan paste di sini pada kolom bukti dukungnya. Lalu silahkan klik OK. Oke, lanjut lagi di sini. Kita tambah lagi untuk bukti dukung yang kedua di bawah sini. Karena harus ada 5 dokumen ya. Jadi kita harus input dulu dokumen kedua lagi dan juga nama dari bukti dukungnya. Sama ya Bapak dan Ibu, kita klik lagi tambah dan isi nama bukti dukung juga link bukti dukung dengan yang sama pada Google Drive. Lalu setelah itu klik OK. Oke, lanjut lagi untuk kolom ketiga. Nanti kita upload lagi file bukti dukungnya ya untuk dokumen yang kedua. Jadi sama dengan yang di atas, kita masukkan dulu nama bukti dukung terlebih dahulu, lalu nanti kita masukkan kembali link file bukti dukungnya. Setelah itu pilih OK. Nah, lanjut lagi untuk dokumen ketiga, keempat, dan kelima. Caranya tetap sama. Jadi kita mulai lagi dari input nama file bukti dukungnya, kemudian kita input lagi link file bukti dukung yang kita ambil dari Google Drive. Jadi nanti kita sesuaikan dengan dokumen masing-masing. Nah, jadi jangan asal mengupload ya Bapak dan Ibu, karena di sini akan ada 5 dokumen yang kita upload. Berarti nanti berurut dokumen 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing di kolom pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, setelah file bukti dukung dari RHK pertama tadi kita upload, sekarang kita maju lagi untuk bukti dukung dan juga realisasi dari RHK yang kedua. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada 3 laporan nanti yang akan kita upload. Sekarang kita mulai dulu pengisian untuk realisasinya terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu klik tombol edit ya. Lalu silakan masukkan pada kolom realisasi itu di sini 3 laporan. Baiklah, dan untuk kolom sumber datanya di sini kita kasih input laporan kegiatan. Setelah itu nanti silahkan pilih OK. Oke, next kita ke realisasi di kolom kedua lagi. Silahkan nanti kita input di sini di kolom realisasinya. Silahkan tulis 95%. Dan untuk sumber datanya kita isi di sini bukti dukung teridentifikasi. Nah, setelah itu lalu pilih OK. Oke, lanjut lagi. Sekarang di realisasi pada kolom ketiga. Silakan kita klik edit lagi dan input di sini itu di realisasinya 12 bulan. Lalu untuk sumber datanya kita isi ketepatan waktu. Setelah itu pilih lagi OK. Nah, setelah kolom realisasi untuk RHK yang kedua tadi sudah kita isi, sekarang kita lanjut lagi ke bukti dukungnya. Jadi kita klik menu tambah di sini, lalu nanti kita isi ya seperti yang di RHK pertama. Kita isi dulu mulai dari nama bukti dukungnya. Nah, karena RHK di sini merujuk ke pembelajaran peserta didik, maka nanti yang akan saya upload itu bukan link dari file Google Drive, tapi saya akan memasukkan di sini link dari video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube saya sendiri. Jadi nanti saya akan salin linknya lalu masukkan ke file bukti dukungnya seperti itu. Caranya bisa dilihat pada video ini. Oke, pada kolom nama bukti dukung silahkan Bapak dan Ibu masukkan ya. Di sini saya akan masukkan pembelajaran kelas 4A. Jadi saya akan masukkan nama bukti dukung saya itu adalah pembelajaran kelas 4A. Dan nanti di bawah sini untuk file bukti dukungnya saya akan ambil salin linknya itu dari video pembelajaran kelas 4A yang ada di YouTube saya. Jadi saya akan salin dan akan tempel pada link bukti dukung yang ada di sini.
Oke, setelah itu kita pilih oke, dan kita lanjut lagi ke file bukti dukung yang di kolom kedua yang ada di bawah. Oke, caranya tetap sama. Silahkan berikan nama. Nama untuk bukti dukungnya itu adalah pembelajaran kelas 4A. Lalu untuk link file bukti dukungnya silahkan pilih lagi linknya, baik itu link dari Google Drive maupun link dari video pembelajaran Anda jika ada pada YouTube. Silahkan ditempel di link bukti dukung, setelah itu nanti pilih oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk kolom ketiga. Untuk mengupload laporan pertama masih sama, yaitu pembelajaran kelas 4A. Kita masukkan nama bukti dukungnya, lalu kita masukkan lagi link dari bukti dukung yang kita ambil dari video pembelajaran YouTube saya. Lalu kita paste, setelah itu klik OK. Oke, nah setelah semuanya tadi sudah kita isi laporan pertama di kolom pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita lanjut lagi untuk pengisian atau mengupload laporan kedua. Jadi nanti kita upload lagi di sini. Nanti kita masukkan nama bukti dukung dari laporan keduanya dan juga linknya. Kita salin dulu link dari video pembelajaran saya yang ada di YouTube. Nah, di sini itu adalah pembelajaran kelas 4B. Jadi saya akan copy linknya lalu tempelkan di sini. Dan untuk nama bukti dukungnya sendiri saya tulis pembelajaran kelas 4B. Nah, setelah itu klik OK. Nah, oke, kita lanjut lagi lakukan hal yang sama untuk kolom kedua dan ketiga. Kita upload pembelajaran kelas 4B dan juga link dari video pembelajaran kelas 4B. Nah, setelah semuanya sudah kita upload, kita lanjut lagi untuk laporan ketiga yang akan kita upload, yaitu pembelajaran kelas 4C. Kita mulai lagi dari kolom yang pertama. Silahkan input nama bukti dukungnya, lalu kita copy lagi link dari video pembelajaran kelas 4C yang ada di YouTube. Lalu kita copy linknya dan tempelkan pada kolom link bukti dukungnya, ya. Kita tempelkan di sini, lalu silahkan klik OK. Nah, jika sudah, kita lakukan lagi tahap selanjutnya untuk kolom kedua dan ketiga dengan cara yang sama, menginput nama dari bukti dukungnya yaitu pembelajaran kelas 4C dan menginput juga link dari video pembelajaran kelas 4C. Setelah itu klik OK. Nah, silakan Bapak dan Ibu lanjutkan lagi untuk pengisiannya bukti dukungnya ini sesuai dengan RHK yang Bapak dan Ibu isi. Jadi silakan dilanjutkan untuk edit realisasi dan juga upload untuk bukti dukungnya. Nah, jika semuanya sudah terupload, sudah terisi, maka sudah selesailah pengisian dari bukti dukung dan realisasi SKP tahun 2024 kita pada triwulan pertama. Nah, semoga Bapak dan Ibu bisa mengerti ya. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja pada kolom komentar. Ataupun Bapak dan Ibu menginginkan contoh dari manual rencana aksi, nanti saya cantumkan linknya juga pada kolom deskripsi. Oke Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk tulis saran Bapak dan Ibu sebagai perbaikan saya dalam membuat video tutorial yang lainnya. Terima kasih ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.